Ini bentar lagi kita masuk ke tahun politik dan sebentar lagi kita masuk ke hari pemilu, yaitu di kalau nggak salah tanggal 14 Februari. Tentunya kalau sudah mendekati hari-hari pemilu ini, pasti isu-isu segala macam isu pasti akan tumpah ruah dan itu akan berseliweran di beranda-beranda kita di YouTube, di media-media sosial lainnya. Nah, dari permasalahan dan isu pengungsi, dari isu-isu pengungsi, terutama sekarang yang lagi ramai yaitu pengungsi Rohingya. Sebelum pengungsi Rohingya, sebelum ramainya isu tentang Rohingya ini ramai juga sebelumnya nih ya, ramai juga tentang isu nasab, yaitu imigran dari Yaman. Dan ini sama-sama permasalahan tentang imigran. Nah, kita bahas satu persatu dari masing-masing calon tentang masing-masing isu di permasalahan imigran ini. Kita bahas dari calon nomor 1 lebih dulu. Karena ini ya, sebelumnya saya jelaskan dulu karena ini sebagai penentu nantinya. Siapa yang akan jadi di pemilu 2024 nanti itu akan menentukan nasib bangsa Indonesia, apalagi tentang para pengungsi. Nah, kita bahas dari masing-masing pengungsi dan kita bahas dari masing-masing calon. Kita bahas dulu dari calon nomor 1. Calon nomor 1 kalau untuk pengungsi Yaman, ya, tentunya udah tahu para habaib yang menyatakan dirinya sebagai cucu Rasul, tapi sampai sekarang belum terverifikasi secara jelas. Dari calon nomor 1 dari awal dulu dia mencalonkan diri di Jakarta ya, dan jadi gubernur Jakarta, itu kan sudah di-backingi oleh mereka. Nah, mereka itu siapa yang saya maksud? Mereka itu para kaum monaslimin. Kenapa saya sebut mereka kaum monaslimin? Karena orang-orang muslim bersorban putih semua yang suka berkumpul di Monas berdemo. Jadi saya namakan mereka monaslimin. Itu dulu udah tahu sendiri kasusnya tentang Ahok yang dilempangkan oleh kaum-kaum monaslimin. Lalu masuklah si Anies Baswedan. Nah, si Pak Anies Baswedan ini, Pak Anies Baswedan ini juga akan memberikan Pulau Galang kepada pengungsi Rohingya. Jadi nanti ketika dia jadi presiden, dia akan memindahkan ke Pulau Galang, dan disitulah nanti jadi sebuah tempat penampungan besar untuk mereka para Rohingya. Dan sedikit informasi yang biasanya terjadi para kaum muslimin ini, kalau sampai Anies nanti nggak jadi, bisa ada demo di Monas lagi. Yang bersorban-sorban monaslimin itu mereka akan berdemo lagi, coba pasti lihat aja nanti. Lalu yang kedua, calon nomor urut 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau juga akrab dengan salah satu Habib, nggak akrab sih, cuma mereka saling mengenal, dan kemungkinan mereka juga ada keterikatan politik. Tapi untuk Bapak Prabowo ini tidak memberikan tempat untuk para pengungsi Rohingya. Jadi Bapak Prabowo ini lebih kasihan melihat rakyat Indonesia, terutama khususnya yaitu rakyat Aceh. Nah, beliau ini kasihan melihat rakyat Aceh yang sekarang sudah bergesekan dengan para pengungsi Rohingya. Dan beliau dalam video-videonya sempat mengatakan mereka akan dikembalikan ke negara asalnya, dan Bapak Prabowo ini akan berusaha sebisa mungkin untuk mengeluarkan mereka dari Indonesia. Nah, untuk calon nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar
yang dinyatakan kemarin dari wakilnya, yaitu Bapak Mahfud MD. Jadi ketiga calon ini, mereka dengan para Habib ini mendekat. Dalam arti mereka ini mendekat karena apa? Pengikut mereka itu kan banyak. Ya tahu sendiri lah, tahu sendiri kalau urusan politik. Siapapun orangnya, kalau pengikutnya banyak, mau baik mau enggak ya mereka dekati kan, seperti itu. Nah, untuk calon nomor urut 3 ini juga akrab dengan beberapa Habib. Tapi untuk ini ya, wakilnya dengan para Habib ini tidak begitu. Mereka juga agak jauh dengan para imigran Yaman. Untuk wakilnya, kalau untuk Bapak Ganjarnya, calon presidennya itu dekat juga dengan salah satu Habib. Saya tidak mau menyebutkan Habibnya siapa, itu terserah, pasti sudah banyak berita-beritanya. Lalu Bapak Mahfud MD kemarin menyatakan ini tentang Rohingya. Kita bahas tentang Rohingya, yaitu Bapak Mahfud MD menyatakan Rohingya ini sulit untuk dipulangkan. Ya mungkin tidak mau berusaha kali ya, karena takut dengan UNHCR, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau memang niat, ini loh negara kita punya aturan, kok kita diinjak-injak semau mereka, pulangkan saja, itu kan bisa, buang pun nggak masalah. Orang kita punya aturan di negara kita punya undang-undang, kenapa nggak bisa, kenapa sulit? Dan Bapak Mahfud MD ini ada rencana untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman agar tidak bergesekan dengan masyarakat. Tapi kan masih tetap di Indonesia. Kalau tetap di Indonesia, ya mau nggak mau ya pemerintah harus mengurusi mereka di penampungan. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial lagi. Nah, kalau seandainya mereka dibuatkan penampungan jauh dari pemukiman, bukan hal yang mustahil mereka akan melarikan diri dan keluar dari penampungan, dan nanti akan berbaur lagi dengan masyarakat umum. Ketemulah gadis-gadis Aceh, ketemulah gadis-gadis Batam, mereka nikahi anak-anaknya, nanti jadi keturunan Rohingya. Itu kalau kita pindahkan, itu akan menjadi beban. Ya mau nggak mau nantinya mereka beranak pinak, dan banyak etnis Rohingya ini yang berkeliaran di negeri ini, dan itu yang akan menjadi permasalahan nanti di belakang. Jadi kalau hanya sekedar untuk dipindahkan, tidak menyelesaikan masalah. Sekarang aja contoh, baru awal-awal mereka nggak sanggup kan untuk mengatasi masalah ini. Ketika mahasiswa demo, mahasiswa dibilang tidak menjaga marwah bangsa, kan konyol. Harusnya pemerintah itu tegas, negara ini harusnya tegas, negara punya aturan. Kenapa negara mau diinjek-injek oleh UNHCR yang statusnya mereka tuh siapa? Kok bisa menguasai Indonesia, seenaknya memasukkan mereka? Nggak benar ini. Nah, kembali lagi ke tiga calon ini, siapa yang dekat dengan masyarakat? Ini saya tegaskan, ini bukan kampanye, tapi saya mengamati dari beberapa video-video dan pernyataan para calon-calon ini di konten-konten YouTube orang lain. Ya seperti itu. Hanya Pak Prabowo yang menyatakan siap untuk memulangkan, akan berusaha untuk memulangkan, karena butuh proses juga. Tidak semudah kita mengusir orang dari rumah kita. Kalau orang datang ke sini kita nggak suka, ini rumah saya, kamu pergi, itu nggak semudah itu. Karena banyak juga pendukung dari Rohingya, yaitu yang mengatasnamakan orang paling muslim sendiri, dan itu akan menimbulkan nanti bentrokan lagi antara pribumi dengan pribumi, antara yang pro dengan mereka dan yang kontra. Itu nanti akan timbul gesekan, dan yang ada rakyat sendiri yang akan berbenturan. Jadi datangnya Rohingya ini akan mengadu domba kita sendiri, hancur nantinya kalau nggak segera diatasi. Nah, kembali lagi ke calon, silakan kalian pilih manapun pilihan kalian, silakan, karena saya bukan kampanye. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya.